Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan dimanapun berada, dan sahabat dari channel Nindyo Kusmanto juga, karena sore hari ini kita ada di dua channel Melian Sorry dan channel YouTube Nindyo Kusmanto. Mudah-mudahan sahabat sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat sekalian, kali ini saya berada di kediaman Bang Nindyo Kusmanto. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih sudah diterima dengan baik kan. Nah, beliau adalah Bang Nindyo ini adalah seorang pengurus dan juga sekaligus relawan BSMI, Bulan Sabit Merah Indonesia Provinsi Bengkulu, dan sudah banyak sekali terlibat dalam dunia relawan ya, dalam relawan kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, kali ini di Bincang Inspiratif Bengkulu kita ingin menggali sebetulnya aktivitas relawan dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Bang Nindyo Kusmanto ini seperti apa saja dan apa saja yang sudah dilakukan. Nah, tapi sebelum ini Bang Nindyo ini kan sering bicara ziswaf kan, zakat, infak, sedekah, lalu kemudian juga bicara yakesma, lalu ada COVID-19, sangat gencar sekali melalui Zoom dan lain sebagainya. Nah, kali ini berbicara tentang kerelawanan yang memang mungkin menjiwai. Sebetulnya aktivitas Pak Nindyo Kusmanto ini bisa seperti apa sebetulnya? Bisa dijelaskan juga nih, Bang? Ya, sebelum saya banyak terlibat di Bulan Sabit Merah, dulu saya di Lasnas Yakesma. Lasnas Yakesma. Ya, 3 tahun lah sebagai pengelolanya. Jadi insya Allah banyak hal yang saya dapatkan dari aktivitas tersebut. Juga saya dimanakan sebagai ketua koordinator COVID provinsi dari RKB, Rumah Kreatif Bengkulu. Rumah Kreatif Bengkulu. Dan sebentar ya, Kesma tadi apa panjangannya? Yayasan Kesejahteraan Madani. Bergerak di bidang Jiswab. Jiswab. Ya, Jiswab ya. Ya. Dan sekarang juga masih di kalau Yakesma sudah berganti pengurusannya. Sudah pergantian ya. Regenerasi ya. Regenerasi. Sekarang saya masih diamanakan di Ketua Koordinator Provinsi COVID ya. Dari RKB, Rumah Kreatif Bengkulu. Rumah Kreatif Bengkulu sebagai koordinatornya. Dan juga sembari itu saya juga aktif di Bulan Sabit Merah Bengkulu. Bulan Sabit Merah Bengkulu. Dan ini untuk Bengkulu sebetulnya BSMI ini hadirnya ini kapan ini, Pak? Ya, sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama ya. Awalnya memang dulu sekedar para relawannya masuk ke Bengkulu ketika ada bencana alam ya. Bencana alam ya. Dari tahun 2016 ya. 16. Ya. Karena kita ketahui bahwa Bulan Sabit Merah Indonesia ini sangat aktif sekali melakukan proses kegiatan bantuan sosial, kerelawanan dan sebagainya. Ya. Nah, ini kalau di BSMI sendiri Bang Nindyo Kusmanto ini bentuk advokasi seperti apa ya sebetulnya dilakukan oleh BSMI? Ya, ada 3 hal yang menjadi fokus aktivitas Bulan Sabit Merah. Yang pertama adalah kemanusiaan ya, kemanusiaan, kesehatan dan sosial. Ya, 3 ini yang menjadi bidang kemanusiaan, kesehatan dan sosial. Kalau kemanusiaan itu kalau terjadi bencana alam ya, gempa bumi, banjir segala macam ya, kita turun ke lapangan melakukan bantuan ya. Bantuan kepada masyarakat. Lalu kalau bidang kesehatan melakukan pelayanan kesehatan seperti aktivitas gratis ya, pengobatan gratis atau pengobatan murah ya di masyarakat itu. Terutama di masa pandemi ini kita banyak melakukan tentang advokasi, edukasi kepada masyarakat tentang penanganan dan pencegahan COVID ya, baik itu konsultasi secara online maupun seminar-seminar ya, webinar itu. Dan sosial. Nah, sosial ini juga kita memberikan advokasi masyarakat, baik itu memberikan bantuan kepada dampak COVID seperti sembako. Juga di Ramadan ini kita hampir setiap hari memberikan takjil ya, atau berbukaan puasa. Itu minimal 40 paket per hari. Itu hampir setiap hari yang kita lakukan. Nah, ini semua adalah kerjasama kita dengan para donatur ya, para dermawan yang menyalurkan infak sedekahnya melalui Bulan Sabit Merah. Kita salurkan kepada yatim dan duafa yang memang membutuhkannya. Dan di bulan Ramadan ini lebih gencar lagi. Lebih gencar lagi. Ya. Nah, ini relawan kan, relawan ini kan ini apa tidak digaji kan, tapi kemudian mau berbuat. Nah, sebetulnya apa yang mendorong Pak Nindyo Kusmanto ataupun Bang Nindyo Kusmanto untuk kemudian menjadi relawan? Yang tentu relawan ini kan, atau saya tanya dulu nih, ada gajinya kan nih? yang namanya
relawannya Relawan, ya, ya. seikhlasnya kita ikhlas membantu tanpa membantu, ya. mengharapkan imbalan atau gaji atau honor apa namanya ya. Semua itu memang kesadaran ya, terbangun lahir dari sebuah kesadaran. Saya melakukan ini latar belakang ada kena pemahaman ya. Pemahaman ya? Agama yang paling agama sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Itu juga hadis mengatakan khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Betul. Lalu juga Al-Qur'an juga menyatakan apa in asantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu justru itu untuk diri kita sendiri. Ya. Jadi banyaklah ayat atau hadis kembali ke diri kita sendiri ya. Ayat atau hadis yang memotivasi kita kenapa kita harus melakukan sesuatu untuk untuk orang lain ya. Terutama hadis Rasulullah yang menyatakan ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah Allah yang paling cintai?" Yang paling cinta Allah itu siapa? Siapakah yang paling Allah cintai? Cintai ya? orang bagaimana? Dan amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah itu? Kata Rasulullah, orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya kan? Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kita memberikan kebahagiaan pada hati orang lain. Kalau dia susah, sulit, ada masalah, kita memberikan solusi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sekarang orang yang paling cintai Allah adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bayangkan, Allah yang mencintai kita. Kalau kita mencintai Allah, belum tentu Allah mencintai kita. Tapi kalau Allah mencintai kita, jangankan apa yang kita minta, yang kita tidak minta pun kita berikan. Allah berikan. Allah berikan. Nah, posisi itu, derajat itu yang kita ingin ambilkan. Allah ridho kepada kita, Allah cinta kepada kita. Nah, manakala kita bermanfaat bagi orang lain. Ini dasar kenapa kita harus melakukan aktivitas sosial di tengah masyarakat. Artinya itu ideologi sekali ya. Ideologi sekali, artinya pandangan ke depan itu untuk bekal di akhirat. Iya, bahkan saya baru mendengar kemarin ada seorang ustadz yang dari wakil MUI ya di pusat itu menyatakan bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa kita keluar rumah untuk membantu saudara kita melangkah keluar rumah untuk membantu saudara kita yang punya masalah persoalan, itu lebih baik, lebih besar ganjarannya daripada 10 tahun itikaf. Daripada 10 tahun itikaf. Ya, bayangkan 10 tahun itikaf, kita itikaf di masjid 10 tahun, itu masih lebih besar pahalanya kita keluar rumah membantu orang lain. Maknanya apa? Kita ibadah ke masjid segala macam itu adalah kesolehan individual, ya, pribadi. Tapi kalau kita membantu orang lain, nah ini lebih nilainya daripada hanya kesolehan sosial, tapi kesolehan individual, tapi kita mencapai kesolehan sosial. Maknanya apa? Kesolehan individual itu harus melahirkan kesolehan sosial. Itu mananya. Kalau seandainya orang hanya soleh secara individual ya, untuk diri sendiri kan. Ya. Tapi kalau kita membantu orang lain, ya bagusnya kita juga bisa itikaf, kita juga bisa membantu orang lain. Ini kan lebih sempurnanya. Dan tentu pada saat kita membantu saudara kita di dunia, tentu Allah akan membantu kita di akhirat nanti. Baik. Nah, ini mungkin tentu dalam dunia kerelawanan ini kan artinya ini kan bekerja dengan ikhlas, membantu sesama saudara, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sebetulnya yang di lapangan yang menjadi hambatan, tantangan, rintangan? Tentu kan kalau seandainya ingin banyak sekali rintangan pada saat misalkan terjun ke daerah bencana dan lain sebagainya. Ini Pak Nindyo mungkin Bang Nindyo bisa menceritakannya. Ya, kalau masalah atau tantangan di lapangan pasti ada ya. Terutama yang kadang-kadang kita sedih begini. Kita memberikan bantuan, lalu kita publikasikan ke masyarakat, ke publik, lalu ada suara-suara miring. Kenapa harus divideokan? Kenapa harus dipublikasikan? Itu ya, kan menyinggung perasaan orang, ya orang dua apa segala macam itu, nggak ikhlas segala macam. Padahal yang setahu saya tidak ada dalil hadis yang melarang kita mempublikasikan, mengekspos apa yang kita lakukan. Ayat saja, hadis saja tidak melarang, apalagi secara hukum positif. Nah, kalau kita beraktivitas mengumpulkan dana umat, masyarakat, maka itu harus dipublikasikan. Harus dipublikasi, transparan. Ada pertanggungjawabannya, kemana uangnya, kenapa harus pakai baju beridentitas, logo segala macam, supaya tahu ini siapa yang melakukannya. Tapi ada saja yang nyinyir ya. Ada yang nyinyir. Tapi kembali kepada Allah bahwa tergantung niat kita. Ya, makanya jelas di ayat di surat Al-Baqarah 271 jelas itu. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu
dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada larangan, dibolehkan dua-duanya. Apalagi dunia kerelawanan ini di bawah naungan BSMI ini adalah sebuah lembaga resmi yang kemudian dia harus mempertanggungjawabkan ke publik berkaitan dengan dana dari donatur yang masuk dari masyarakat. Ya. Sehingga untuk memotivasi yang lain agar gencar juga untuk melakukan kebaikan itu. Makanya kita menggunakan baju identitas, baju rompi segala macam supaya masyarakat tahu ini yang melakukan aktivitasnya siapa. Jadi bisa dipertanggungjawabkan kan? Dan di masyarakat pun biasanya Bang Nindyo, saya juga sebagai masyarakat, kalau BSMI sudah turun itu pasti uang ataupun bantuan itu pasti amanah. Nah, itu yang terpatri di masyarakat karena ini orang yang turun ini. Karena jangan sampai juga relawan ternyata modus untuk mencari uang. Kalau BSMI di masyarakat pada saat mereka turun pasti ini orang-orang yang berintegritas yang akan kemudian menyalurkan donatur untuk kemudian membantu daripada orang yang membutuhkan. Jadi ada saja tantangan yang lain, mungkin dari tantangan yang lain. Yang besar itu ya. Ada juga yang mengatakan kenapa tidak dikasihkan aja kepada pimpinan panti, pimpinan yayasan biar mereka yang memberikan. Ya kalau pantinya panti yang benar, kalau abal-abal misalnya kan. Nah makanya kita untuk meyakinkan kita langsung memberikan kepada santrinya, kepada kalau di pesantrennya, masyarakatnya, bukan kepada pimpinan yayasan segala macam. Artinya menata hati dalam artian untuk pandangan dan lain sebagainya itu yang harus dikuatkan juga ya. Dan kita melakukan itu supaya juga menghindari orang lain bersangka negatif pada kita. Kan jangan-jangan begini gitu. Jangan nggak disalurkan. Makanya kita publikasikan, kita sampaikan, kita memastikan sampai barang itu kepada yang berhak menerimanya. Jadi bisa diwakilkan. Baik, nih mungkin sebelum pertanyaan lain tadi Bang Nindyo Kusmanto ini baru pulang dari Bengkulu Tengah ya. Bengkulu Tengah bukan hanya menyalurkan donatur tapi kemudian menjemput informasi berkaitan dengan mungkin bisa disampaikan juga di Bengkulu Tengah terkait dengan Bapak ada yang katanya Pak. Tadi barusan pulang dari sana ya? Saya baru pulang dari Benteng Bengkulu Tengah mengunjungi rumah Bapak Samsuri ya. Samsuri yang beliau ini buruh harian yang mengangkat kuli pasir ke mobil truk itu. Yang honornya 25.000 sampai 30.000 per hari. Itu pun tidak tiap hari ya dia kerja itu. Nah kebetulan kakinya itu bengkak, bernanah dan harus dicongkel kakinya itu. Sudah dioperasi ya, tapi karena dia orang tidak mampu, akhirnya dibantu oleh Pak Kadesnya, Bapak Kepala Desanya, Pak Purnawarman ya, dengan pemuda Karang Tarunanya menggalang donasi di masyarakat. Kumpulan dana 3.500.000, sedangkan biaya operasi 8 juta. Berarti masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Tapi alhamdulillah dibawa ke rumah sakit di Kota Bengkulu, ya salah satu rumah sakit swasta, diobati, dioperasi selesai, dan diizinkan pulang atas jaminan kepala desa dengan pemuda Karang Tarunanya untuk melunasi tunggakannya. Sembari itu juga habis pasca operasi ini ada pengobatan harian yang mendatangkan perawat ke rumah Bapak Samsuri. Dan itu tadi berkunjung ke sana ya? Itu biaya 250.000 per hari. Dan tentu bagi donatur yang ini bisa menghubungi pihak BSMI ya? Baik, mungkin kita singkat karena ini sudah hujan ternyata. Nah baik, apa harapan Bang Nindyo Kusmanto terkait dengan pemerintah, lembaga terkait masyarakat dan lain sebagainya berkaitan dengan dunia perlawanan? Ya kita menginginkan bisa bersinergi ya kepada pihak manapun. Bersinergi ya. Pemerintah, Basnas, Lasnas ya. Lalu pihak-pihak terkait. Jadi kalau ada informasi apapun bentuknya yang kita sampaikan, tolong direspon. Direspon ya. Masalah masyarakat ini kan banyak. Fungsi pemerintah itu adalah memberikan kesejahteraan. Ada jaminan kesehatan. Nah ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak pemerintah tanpa dukungan semua pihak. Makanya kita menginginkan kita ini dijadikan mitra oleh siapapun, pihak pemerintah, swasta, ya, atau masyarakat, sehingga masyarakat terlayani lah kebutuhannya. Baik, mungkin di bagian akhir ini karunia Allah sudah turun kan, mungkin mengganggu suara. Mungkin di bagian akhir saya ingin bertanya, sumber pendanaan kalau BSMI ini dari mana saja? Nah kalau BSM ini biaya operasionalnya dari para relawan. Masuk kita kunjungan ke lapangan itu kadang-kadang uang kita sendiri, kendaraan kita sendiri, uang kita sendiri ya untuk mendapatkan data, mendapatkan informasi. Karena kita belum pernah mendapat bantuan dari pihak pemerintah ya. Kecuali memang kalau ada program kita tawarkan kepada masyarakat
berdonasi, Berdonasi. ya berimpak melalui berita ini. Alhamdulillah selama ini masih bisa berjalan. Masih berjalan. Ya. Baik, jadi kalau ditanyakan kenapa kok mau jadi relawan, jawabannya adalah karena ingin ridho Allah. Ya? Ridho Allah. Ridho Allah dan beribadah ya, mempersiapkan bekal. Ya. Baik, terima kasih Bang Nindyo Kusmanto. Sayang sekali dialog kita karena bukan sayang sekali sebetulnya, alhamdulillah karena Allah turun di provinsi Bengkulu, di kota Bengkulu sudah lama tidak hujan. Dan sekarang di bulan Ramadan di sore hari ini hujan turun, kita bersyukur. Tapi tentu kita harus mempersingkat dialog kita karena suara ini, karena rumah Bang Nindyo Kusmanto ini belum ada studio kedap udara. Mudah-mudahan nanti ada studio kedap udara ya. Amin, amin. Terima kasih Bang. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu melakukan kebaikan-kebaikan bermanfaat untuk orang banyak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.